Halo, kembali berjumpa dengan saya Hersman Munarif dan Rocky Gerung. Wah, saya ini dasar orang Jawa selalu mau nyebutnya Rocky Gerung gitu kan. Yang salah ya, karena selalu nyebut namanya Rocky Gerung tuh Rocky Gerung katanya. Saya diingatkan yang benar kemarin. Ya, itu cara mengucapkan. Kalau cara membaca ya standar kan karena nggak terdengar. Oke, Bung Rocky, ini saya akan kembali mengajak Anda tebak-tebakan gitu, karena kemarin ketika Pak Surya Paloh bertemu dengan Pak Prabowo itu ada satu hal yang cukup menarik muncul, yakni dari berkaitan dengan pernyataan dari Prabowo bahwa calon dari presiden dari Gerindra itu tidak harus dia, dan dia menyatakan kalau bisa mudah-mudahan muncul dengan syarat itu ya dia loyal kepada Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu salah satu syarat yang nggak bisa ditawar-tawar gitu. Saya jadi ini menurut saya menarik. Apakah mungkin hal itu terjadi gitu, Pak Prabowo tidak maju lagi dan memberi kesempatan pada calon yang lebih muda gitu? Nah itu kalau berita itu kita analisis, tentu kita mesti lihat bagian diplomatisnya dulu. Dan tentu Pak Prabowo mengerti bahwa ada faktor-faktor baru di dalam permainan politik minggu ini. Ada faktor JK yang kelihatannya akan sangat serius untuk menduetkan Mega Bintang. Kita ingat Mega Bintang karena Anies bagaimanapun ada warna Muslimnya dan Puan adalah warna nasionalis. Wah, itu dulu yang lama ini Mega Bintang itu tahun zaman Orde Baru ini ya. Ya, itu pada waktu kampanye 97, kampanye terakhir yang jadi simbol bahwa Indonesia sebetulnya udah harus masuk ke reformasi. Itu kan 97, Pak Mudrik, Sangindohe dulu kita panggilnya. Jadi kita sebut Pak Mudrik, yang dengan ketelitian dan kecerdikan, dia gabungkan tuh Mega Bintang, P3 dan PDIP, dalam upaya untuk beroposisi dengan pemerintahan Orde Baru pada waktu itu. Ini juga bisa jadi deja vu, terulang lagi tuh, karena orang lihat simbol itu ada pada Anies dan Puan tuh. Jadi Pak JK cerdik untuk membaca potensi itu. Walaupun lebih dari itu tentu Pak JK sebagai pengusaha kalkulasinya selalu sangat pragmatis tuh. Bahwa Anies sudah ada di depan, yang ngapain lagi cari yang lain tuh. Puan udah potensial menyodorkan tiket 20% karena PDIP mampu lakukan itu, mengapa ya gabungin aja tuh kan. Itu pikiran pragmatis Pak JK. Jadi tinggal ada blok lain kan. Blok Prabowo yang tadinya mestinya ke Ibu Mega merasa, waduh itu tertutup dong, walaupun ada perjanjian macam-macam. Jadi itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk siksak lagi kan. Karena beliau kan jago siksak tuh. Kemana-mana aja, ke Nasdem dulu, udah ke Kofifa segala macam. Tapi intinya Pak Prabowo mulai melihat potensi bahwa sangat mungkin perjanjian dengan Ibu Mega batal lagi tuh. Jadi mulai datang ke teman-teman lama, ya biasa aja tuh. Tapi yang lebih penting, kalau Pak Prabowo mengucapkan bahwa Gerindra sebetulnya tidak ngotot mencalonkan dia tuh. Tentu di belakang layar ada kerjaan lain supaya tetap Pak Prabowo maju sebagai presiden. Karena naluri saya Pak Prabowo tetap menginginkan dia mengukir sejarah untuk melengkapi reputasi dia, atau untuk membersihkan reputasi lama yang masih ada dalam catatan para peneliti hak asasi manusia, atau apalagi dalam catatan mak-mak terakhir yang menganggap bahwa Pak Prabowo tadinya berjanji mengapung bersama, timbul tenggelam bersama rakyat, kenapa tiba-tiba mengapung bersama kekuasaan. Jadi kira-kira itu. Jadi wisdom itu ada pada Pak Prabowo sehingga dia mesti mengucapkan itu. Itu ucapan yang bagus. Kalau Prabowo mengatakan, ya Gerindra, saya Prabowo Subianto akan jadi kingmaker. Dan itu sebenarnya lebih indah sehingga selesai spekulasi para surveyor. Ya. Tetapi dari sisi kalkulasi itu kan ini ekspektasi Anda ya, gitu. Tapi kalau realitas, kalau realitas politiknya menurut Anda mungkin nggak Pak Prabowo itu dengan legowo gitu rasanya sekarang ya, kemudian menyerahkan dan tanpa ada reason apapun gitu, ketika tiba-tiba kok orang kan terkejut ketika Pak Prabowo menyampaikan itu, karena internal Gerindra kan sudah menyatakan bahwa Pak Prabowo harga mati itu, presiden harga mati kan sudah tegas-tegas sudah dari internal Gerindra. Ya itu betul Hersu. Tadi ekspektasi saya. Kalau kalkulasi saya mengatakan nggak mungkin. Karena sebagai partai besar, Gerindra harus secara total menempuh konsekuensinya, itu yaitu punya calon presiden. Itu kan kebanggaan partai. Dan kalau Pak
kalkulasinya begini, kalau Pak Prabowo akhirnya memutuskan untuk ya tidak maju, itu suara Gerindra pasti drop. Itu artinya bukan nggak dapat presiden, juga nggak dapat anggota legislatif. Karena koktail efeknya akan begitu. Partai yang nggak punya calon presiden itu pasti elektabilitas parlemennya juga akan drop. Jadi kira-kira itu akan jadi kalkulasi besar di kalkulasi penting di Gerindra. Dan saya mau mengambil kesimpulan bahwa nggak mungkin Gerindra akan membatalkan ambisi dia untuk menjadikan Prabowo sebagai presiden. Jadi di situ ketegangan dimulai itu. Nah kalau soal ketegangan, nah bisa kita ulas pelan-pelan. Ya. Oke. Soal mungkin tidak mungkin itu Pak Prabowo tidak mungkin itu pasti ya. Tapi bahwa dia mungkin tidak akan mendapat partner dan memaksa dia untuk tidak maju itu sangat mungkin juga dengan perkembangan terbaru saat ini ya. Ya, itu yang menariknya politik Indonesia. Setiap 12 menit itu berubah kalkulasinya. Kenapa jadi kacau begini? Karena 20% threshold itu. Kan kalau nggak ada threshold, maka Prabowo dengan gampang mengatakan, oke, saya percaya bahwa partai saya mampu untuk mengusung saya dan saya nggak memerlukan bolak-balik ke partai yang lain, menawarkan proposal alternatif soal pasangan memasangkan. Jadi sekali lagi kita balik pada kimia dasarnya, yaitu 20% itu adalah kimia yang buruk bagi demokrasi. Jadi itu Timur. Jadi setiap kali ada kekacauan politik, ya saya senang aja. Karena bangsa ini sebetulnya hanya bisa bertumbuh kalau elitnya itu berkelahi. Supaya mereka saling menghalangi, lalu bangsa ini merasa oke, kita ambil jalan baru itu. Kan nantinya blockingnya terjadi, blok Pak JK misalnya, dan blok Prabowo. Jadi itu. Dan lalu kita bertanya, lalu blok kita apa? Blok buruh di mana? Blok mahasiswa di mana? Blok mama di mana? Mestinya ada blok ketiga. Tapi karena terhalang oleh 20%, mereka yang ingin bikin blok ketiga ya udah nggak punya harapan aja kan. Nah di situ buruknya politik kita. Jadi kita ingin supaya selain kita menganalisis dua blok ini, blok JK untuk sementara dan blok Prabowo, ya kita juga mesti kasih kritik bahwa ini dua blok yang justru berbahaya bagi demokrasi itu kan begitu. Karena akan mengulangi lagi konfrontasi sosial. Ada bagian dari masyarakat kita yang tidak terrepresentasi. 20% itu adalah menghalangi representasi. Padahal demokrasi adalah representasi. Oke, kalau sekarang sih yang sekarang ya, meskipun kita belum tahu seperti apa, kan sudah ada koalisi Indonesia Bersatu, ya antara Golkar, PAN dan P3. Dan ini orang banyak melihat ini sebenarnya koalisi kawin paksa lah gitu ya, karena banyak di antara yang menjadi pasien rawat jalan gitu dari KPK kan gitu. Jadi terus kemudian dan orang menduga-duga ini pasti akan digunakan oleh Pak Jokowi. Apakah akan digunakan sendiri oleh Pak Jokowi atau proksinya Pak Jokowi? Tapi yang menarik kemarin itu meskipun Surya Paloh ngeles sudah diakui oleh Nasdem bahwa mereka menyodorkan nama Ganjar berpasangan dengan Anies kan gitu. Artinya kan sebenarnya Surya Paloh ngerti banget bahwa paham banget bahwa maunya Jokowi itu kalau dia tidak dia ya Ganjar. Nah, tapi kan kita tahu Surya Paloh menolak memperpanjangan masa jabatannya Jokowi. Artinya dia tahu oke, Jokowi sudah selesai, sekarang diberikan pada Ganjar gitu kan. Artinya kita bisa membayangkan bahwa Nasdem mungkin akan bersatu dengan koalisi Indonesia Bersatu itu gitu. Nah yang jadi masalah kan kemudian justru dalam situasi semacam ini justru Prabowo yang bisa ditinggalkan gitu. Karena di satu sisi PDIP sudah dengan Anies, dan kalau ada dengan Anies saya menduga bisa aja nanti PKS bergabung di situ gitu kan. Meskipun orang bilang ini seperti minyak dengan air, tapi sebenarnya enggak juga, di daerah terjadi itu koalisi antara PDIP dengan PKS. Oke, kita bahas faktor itu. Kan tadi kita bahas blok PDIP kelihatannya mengkristal pada Anies, mengkristal pada Anies Puan. Blok yang lain, yaitu blok Prabowo, akan berinisiatif untuk cari akal agar supaya Prabowo tetap muncul. Anies dan Prabowo juga pasti bersaing tuh pada akhirnya kan. Tetapi yang lebih penting adalah bloknya Jokowi kemana tuh. Ya orang udah menganggap ya itu blok yang udah rusak tuh. Kenapa? Karena bisa kuat dipastikan Ibu Mega akan menolkan Ganjar itu. Mungkin dua hari lagi Ganjar dipecat itu. Walaupun Ganjar akan bilang, silakan zolimi saya akan dapat masa. Dari mana masa PDIP pasti loyal pada Ibu Mega tuh. Apalagi kalau sinyal kuat, kita tahu bahwa suara Ibu Mega itu dengan cermat dibahasakan oleh Masinton dan Trimedia, dan itu betul-betul didesain. Karena kemarin kita udah bahas keterangan pers
Trimedia itu tertulis, artinya itu hasil rapat. Apa hasil rapatnya? Ya usir Ganjar, kira-kira begitu kan. Dan sinyal itu nggak mungkin lagi diperbaiki karena orang akan anggap kalau Bu Mega hanya berdamai lagi dengan Pak Jokowi, mari kita lama-lama, mari kita sama-sama grogoti suara PDIP. Jadi soal-soal semacam itu yang mesti kita hitung. Nah sekarang di atas kertas ada blok Teguh Umar, lalu ada blok Kertanegara Pak Prabowo, lokasi politiknya di situ tuh. Kalau di Sentul dekat tempat saya itu lokasi istirahat. Oke, jadi dengan blok itu seperti apa? Artinya ada tanda-tanda bahwa Prabowo ini pecah kongsi dengan Ibu Mega ya, karena dengan dia bertemu dengan Nasdem itu kan mengisyaratkan itu gitu ya. Kalau dia sudah pasti tiket dari PDIP, ngapain lagi untuk bermanuver semacam itu gitu ya? Pak Prabowo juga ngerti kan, Pak Prabowo pasti itu kalau ketemu Nasdem apa perasaan Bu Mega. Kan Bu Mega dengan Pak siapa ketuanya, Pak Surya Paloh kan ada semacam friksi yang terlihat dalam bahasa tubuh mereka itu. Jadi kelihatannya Pak Prabowo udah dapat analisis yang lebih tajam, atau para penasihat politiknya mengatakan bahwa oke, kita mesti cari contingency plan. Karena Ibu Mega mungkin sudah bertemu dengan Pak Yusuf Kala, lalu Yusuf Kala kasih jaminan yang lebih masuk akal secara statistik, lalu pragmatisme Ibu Mega muncul. Yang penting Puan tetap ada dalam putaran politik, nggak penting dengan siapa. Kan bagi Ibu Mega yang penting bukan Prabowo-nya yang penting, tapi Puannya itu akan digandeng oleh siapa sebagai persiapan untuk meneruskan dinastical politik di situ tuh. Jadi kira-kira begitu cara lihatnya. Sementara Pak Surya Paloh tentu sebagai player yang udah matang, ya bagi dia anything goes, apapun yang penting Nasdem itu tetap beredar tuh. Jadi bagi Pak Surya Paloh, Nasdem itu lebih penting daripada siapa calon presidennya. Bagi Ibu Mega, Puan lebih penting daripada siapa calon presidennya. Itu dua hal yang berbeda tuh. Nah bagi Gerindra tentu nggak ada pilihan lain, cuman Prabowo yang bisa jadi lokomotif naiknya elektabilitas partai itu nanti itu. Jadi di sini kekacauan itu tadi kita balik terjadi karena threshold 20%. Kalau 20% dihilangin, yang begini-beginian, lobby-lobby yang agak absurd beginian ini nggak terjadi kan. Jadi absurditas politik terjadi justru karena Mahkamah Konstitusi bersikap konservatif terhadap isu 20% itu. Ya. Anda nggak menghitung lagi Jokowi faktor, Bung Rocky? Enggak, kalau Jokowi kita nggak hitung sebagai faktor lah. Karena ya itu di mana-mana kita lihat ada pelemahan, dan Jokowi sendiri udah kehilangan grip terhadap bahkan terhadap kabinetnya. Dia nggak bisa pegang lagi kan. Ya bisa, Pak Jokowi masih ada grip, yaitu reputasi orang-orang tertentu di kabinet yang punya komorbid tadi itu kan. Itu pasti akan dimainkan Pak Jokowi itu. Tapi mereka juga bisa bersatu untuk bilang ya Jokowi juga punya komorbid. Komorbidnya bahkan terakhir adalah ipar-iparan sama Mahkamah Konstitusi, dan itu potensi untuk dieksploitasi terus tuh. Jadi sekali lagi ini di antara mereka yang ngidap komorbid bisa bersatu untuk menghalangi orang lain yang juga ngidap komorbid. Itu yang sering kita sebut dari awal, ini saling amputasi di antara pasien-pasien yang sebetulnya dying. Ya. Tetapi saya lihat ya Pak Jokowi masih tetap mencoba memainkan kartunya, ya ini berupa kartu reshuffle. Kemarin Mensesnek Pratikno ketika ditanya wartawan oleh DPR, dia mengisyaratkan memang akan terjadi reshuffle pada bulan Juni ini. Tapi menurut dia itu potensinya ya atau tidak itu masih ditunggu, dan kata dia nanti akan dikabarin kalau memang itu akan dilakukan. Ya kalau reshuffle-nya misalnya masukin Anies jadi menteri, ya itu namanya reshuffle. Kalau reshuffle muter-muter di antara kader-kader koalisi aja kan nggak, itu namanya bukan reshuffle kan. Kita bayangkan Airlangga, Hartarto pasti diusir dari istana, bukan dia di reshuffle, pasti diusir. Atau dilemahkan sedemikian rupa sehingga Partai Golkar itu
diasuh sepenuhnya oleh istana. Mungkin Pak Muldoko akan dijadiin caretaker di situ karena kalian Pak Muldoko untuk ngincer partai orang kan. Jadi tetap ini tinggal ya energi terakhir Jokowi kan begitu main di soal reshuffle. Kalau orang nggak anggap lagi itu mau reshuffle siapa? Kalau mau hebat reshuffle aja Sri Mulyani coba. Kan problemnya ada di Sri Mulyani. Kalau mau hebat reshuffle Pak Prabowo karena Pak Prabowo akhirnya tidak bisa lagi dikendalikan oleh Pak Jokowi misalnya, nggak bisa masuk dalam circle itu kan. Nah kita seolah-olah merasa wah Jokowi hebat lah, akhir-akhir ini dia masih pegang kartu. Ya memang itu sama seperti lilin sebelum sumbu terakhirnya mati dia menyala besar. Begitu juga Pak Jokowi kan. Jadi bayangkan misalnya reshuffle mungkin tanggal berapa 15 Juni nanti tiba-tiba dua orang yang diminta itu menolak lalu jadi headline tuh. Kan partai politik juga bisa bikin gimmick loh. Ajukan sesuatu tapi nanti kita tarik tuh supaya Presiden Jokowi jatuh tuh. Karena begitu intrik di istana udah sedalam itu sebetulnya tuh. Ya. Oke, tetapi kalau soal Golkar dan kita senang, kita pasti senang tuh. Kalau Golkar saya mendengar katanya kemungkinan yang didorong kalau misalnya katakan Erlangga diganti itu mungkin Bambang Susatyo itu ya, wakil ketua umum yang sekarang ketua MPR, atau ada Bahlil. Ini kan Bahlil ini selama ini kan operator yang sangat aktif. Tetapi bukan tidak tertutup kemungkinan langsung Pak Luhut yang akan terjun mengambil alih Golkar. Gitu. Ketimbang Pak Muldoko ya, saya kira kan Pak Muldoko kemarin kan gagal ketika di Demokrat, nanti masa mau harus gagal lagi di Golkar. Itu kelihatan isu-isu semacam itu karena terbaca Pak Luhut mendatangi. Kan disinyalkan bahwa Pak Erlangga mencari perlindungan pada Pak Luhut karena itu ada pertemuan. Padahal sangat mungkin Pak Luhut yang datang ke Erlangga untuk nekan. Udah serahin ke gue deh, gue beresin tuh. Jadi kira-kira sinyal presiden kan begitu. Kalau kita bilang presiden punya kuasa, yaitu kekuasaan untuk memanfaatkan intrik di dalam istana. Tetapi sekali lagi politik itu lebih dari itu, basis berpolitik tuh, soal ekonomi, soal daya beli, soal kepercayaan. Jadi percuma Pak Jokowi manuver di situ, tapi itu orang akan lihat sebagai sirkus, adegan sirkus terakhir sebelum lampu-lampu dipadamkan. Yes, oke. Dan karena lampu sudah padam, kita mestinya akhiri perbincangan, dan supaya bangsa kita tetap juga punya lilin di tengah kegelapan, kita mesti terus menyalakan nol. Nah, ini dia simbol cahaya demokrasi ada di threshold 0%. Oke, terima kasih, Bung Rocky.